Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus kegagalan struktur jembatan. Di sini, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana kebutuhan transportasi antar pulau memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian, di mana perlu dibuat suatu transportasi penghubung antar pulau seperti kapal laut dan jembatan penghubung. Selain itu, hubungan transportasi antar daerah yang terpisah oleh sungai atau danau juga perlu dibuatkan alat penghubung, seperti jembatan, agar dapat meningkatkan kebutuhan perekonomian dari kedua daerah yang terpisah tersebut. Sebagai alat penghubung, jembatan harus mempunyai struktur yang kuat, dapat memberikan keselamatan bagi masyarakat pengguna. Akan tetapi, tidak semua penggunaan jembatan sesuai dengan standar perencanaan. Hal ini dikarenakan oleh kondisi dana, keahlian pekerja, kualitas bahan yang digunakan, dan sebagainya. Akibat dari pembangunan jembatan yang tidak sesuai standar, maka terjadi kegagalan konstruksi yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah. Salah satu contoh kegagalan konstruksi jembatan terjadi pada Jembatan Siak 4 yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kegagalan konstruksi pada Jembatan Siak 4 ini, walaupun tidak memakan korban, tetapi kegagalannya sangat merugikan pemerintah sampai ratusan miliaran rupiah karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaannya di awal. Tinjauan pustaka. Pendekatan pemecahan masalah desain berkembang dengan masuknya value engineering sebagai bagian dalam analisis pengambilan keputusan desain. Sejak pertama dipraktekkan konsep value engineering oleh Lawrence Miles 1954, bapak dari value engineering. Sampai saat ini ada beberapa definisi engineering. Menurut Pak Lawrence D. Miles 1954, ia mengatakan value engineering adalah usaha yang sistematis untuk mengurangi biaya produksi tanpa mengurangi mutu, performance, durability, reliability yang ditetapkan. Bangunan secara umum merupakan suatu produk multidisiplin. Dengan demikian, value engineering akan lebih efektif apabila diterapkan secara multidisiplin pula. Sebenarnya, dengan pengertian yang sama, value engineering sudah diterapkan dalam setiap aktivitas desain. Tetapi, dalam kenyataannya, hasil perancangan masih selalu mengandung elemen-elemen biaya yang tidak perlu, yang sebenarnya dapat dihemat dalam perencanaan. Lebar jembatan sangat dipengaruhi oleh arus lalu lintas yang melintasi jembatan dengan interval waktu tertentu yang diperhitungkan terhadap lalu lintas. Tanah di lokasi jembatan juga sangat mempengaruhi konstruksi jembatan keseluruhan. Tanah harus kuat menahan semua beban dari jembatan. Perkerasan jalan diletakkan di atas tanah dasar. Dengan demikian, secara keseluruhan mutu dan daya konstruksi, perkerasan tak lepas dari sifat tanah dasar. Kemudian ada beban, yaitu salah satunya adalah beban primer atau muatan primer adalah beban atau muatan yang merupakan muatan utama dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Pengertian, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan PP 29 Tahun 2000, definisi kegagalan bangunan secara umum ialah merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Menurut KBBI, kegagalan adalah suatu ketidakberhasilan.
Jembatan adalah penghubung antar wilayah satu dengan wilayah lainnya yang diputus oleh zona seperti sungai, jurang, rel kereta api, dan lain sebagainya. Sehingga wilayah yang awalnya terisolir maka dapat dicapai dan membawa keuntungan bagi wilayah tersebut. Karena hal itulah jembatan sangat dibutuhkan dalam suatu negeri, apalagi di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Kemudian ada hukum yang mengatur tentang jasa konstruksi di Indonesia. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Peraturan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kita masuk kepada pokok pembahasan kita, yaitu tentang konstruksi jembatan, kegagalan konstruksi jembatan. Di sini kita akan membahas tentang jembatan Siak yang keempat. Kita telah pasti setiap orang, hampir seluruh di Indonesia ini tahu dengan Sungai Siak. Sungai Siak ini mempunyai kedalaman yang dalam, yaitu sekitar 20 meter. Namun, karena ada penangkalan, sekarang kedalamannya hanya 18 meter. Untuk mempermudah akses dari wilayah satu dengan wilayah lainnya yang terpisah akibat aliran Sungai Siak, maka pemerintah membangun jembatan Siak. Jembatan yang telah dibangun yaitu jembatan Siak 1, jembatan Siak 2, jembatan Siak 4, dan yang terakhir adalah jembatan Siak 4. Jembatan Siak 4 atau Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah diresmikan pada tanggal 14 Februari 2019 lalu oleh Gubernur Riau, Wat Tamrin Hashim. Jembatan Siak 4 tersebut menghubungkan antara Jalan Jenderal Sudirman dan Rumbai Pesisir. Namun belum lama setelah diresmikan, terlihat ada beberapa kerusakan pada jembatan Siak 4 ini. Kerusakan itu berada di Rumbai Pesisir. Terlihat kerusakannya, aspal tampak tidak rata dan ada retaknya dan juga miring dan ada jalannya yang bergelombang. Kondisi jalan yang tidak rata, bergelombang dan miring menimbulkan ketakutan bagi jembatan Siak, bagi pengguna, orang-orang yang menaiki jembatan Siak 4 tersebut. Jembatan terlihat ada kemiringan dan keretakan. Ya, pasti cemas dan takutlah. Ini kan sangat berbahaya, ucap Heri sebagai salah satu pengguna jembatan tersebut. Jadi, kerusakan konstruksi pada jembatan yang dilalui oleh masyarakat umum itu menimbulkan ketakutan pada orang-orang tersebut. Takutnya anjlok waktu mereka menaikinya dan hal itu dapat menimbulkan korban jiwa. Jadi untuk saat ini jembatan Siak 4 itu dalam masa perbaikan. Selama perbaikan, arus lalu lintas di jembatan Siak 4 masih dibuka untuk umum, namun hanya satu arus. Jadi hal ini dilakukan untuk mempermudah petugas agar mempermudah pekerjaan perbaikan. Selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab. Faktor penyebab kegagalan struktur jembatan secara umum. Yang pertama itu adalah kegagalan perencana. Di antaranya tidak mengikuti TOR, terjadinya penyimpangan antar prosedur dari prosedur baku, manual, atau peraturan yang berlaku. Terjadi kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik, kesalahan atau kurang profesionalnya perencana dalam menafsirkan data perencanaan dan dalam menghitung kekuatan rencana suatu komponen konstruksi. Perencanaan dilakukan tanpa dukungan data penunjang perencanaan yang cukup dan akurat. Terjadi kesalahan dalam pengambilan asumsi besaran rencana. Misalnya, beban rencana dalam perencanaan terjadi kesalahan aritmatik.
kesalahan gambar rencana. Yang kedua itu adalah kegagalan pengawas. Jadi, orang-orang yang mengawasi ini gagal dalam melakukan tugasnya. Yang pertama, mereka tidak melakukan prosedur pengawasan dengan benar. Kemudian, mereka tidak mengikuti TOR. Selanjutnya, mereka itu menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, mereka menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak didukung oleh metode konstruksi yang benar. Menyetujui gambar rencana kerja yang tidak didukung perhitungannya secara teknis. Jadi, mereka gagal dalam melakukan pengawasan sehingga hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian, kegagalan pelaksana. Tidak mengikuti spesifikasi sesuai kontrak, salah mengartikan spesifikasi, tidak melaksanakan pengujian mutu dengan benar. Jadi mereka tidak melakukan pengujian mutu dengan benar sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang diharapkan oleh orang-orang yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Kemudian tidak menggunakan material yang benar, jadi ada kesalahan dalam pemilihan material. Kemudian salah membuat metode kerja, salah membuat gambar kerja, pemalsuan data profesi, merekomendasikan penggunaan peralatan yang salah. Kemudian yang keempat itu adalah kegagalan pengguna bangunan. Ini adalah kegagalan orang-orang yang menggunakan bangunan tersebut, yaitu biasanya penggunaan bangunan melebihi kapasitas rencana. Jadi, yang direncanakan itu contohnya cuma bisa dinaiki oleh 5 orang saja, tapi dinaiki oleh 10 orang. Jadi, terjadi kelebihan atau kapasitasnya berlebih, tidak sesuai dengan rencana seperti itu. Kemudian penggunaan bangunan di luar dari peruntukan rencana. Selanjutnya, penggunaan bangunan yang tidak didukung dengan program pemeliharaan yang sudah ditetapkan. Jadi, bangunan ini tidak dipelihara. Padahal sebelumnya sudah direncanakan ini penggunaannya nanti akan dipelihara seperti ini, dan seperti ini. Namun itu diabaikan, jadi dibiarkan saja sehingga terjadilah nanti kegagalan struktur konstruksi seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan bangunan yang sudah habis umur rencananya. Masih lanjut faktor penyebab kegagalan struktur jembatan secara umum, yaitu pada bangunan bawah atau kita sebut pondasi. Kegagalan bangunan bawah, pilar atau abutmen terjadi apabila keruntuhan atau amblasnya bangunan bawah tersebut dan atau terjadinya keretakan struktural yang berpengaruh terhadap fungsi struktur bangunan atas. Selanjutnya ada bangunan atas. Retak struktural, unsur retak akan mempengaruhi kekuatan struktur karena lebarnya dan kedalaman retak menjadi serta memberikan peluang udara dan air yang mengakibatkan terjadinya korosi pada akhirnya juga mengurangi kekuatan struktur. Jadi hal ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan saja, harus ada perawatan seperti yang tadi, memberi perawatan pemeliharaan yang sudah ditetapkan agar hal-hal ini tidak terjadi. Kemudian itu terdapat lendutan. Dan selanjutnya itu ada getaran atau goyangan, amplitudo getaran baik akibat angin maupun pergerakan lalu lintas besarnya amplitudo getaran. Kemudian kerusakan lantai kendaraan. Kerusakan lantai kendaraan berupa retak, terkelupas atau pecah. Selanjutnya pada tumpuan atau bearing, tingkat kerusakan tumpuan ini harus dibatasi sehingga tidak sampai merubah sistem pembebanan original. Yang terakhir itu ada expansion joint. Kerusakan expansion joint berupa robek atau terkelupasnya joint selennya. Namun ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kekuatan struktur karena dia terdapat di luar seperti itu.
Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab kegagalan struktur jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau jembatan Siak 4. Faktor utama penyebab kegagalan struktur pada jembatan ini yaitu pergeseran oprit pada struktur jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah tersebut. Posisi oprit di bagian bawah menjadikannya masuk kategori bangunan bawah jembatan yang berfungsi mengalirkan gaya dari atas jembatan ke tanah. Oprit dari timbunan tanah membuat cenderung tidak stabil, terutama jika perhitungan dalam perencanaannya meleset atau keliru. Berikut ini penyebab pergeseran oprit. Yang pertama itu adalah horizontal tekanan datar. Tekanan horizontal atau tekanan datar yang berlebihan. Bisa pula beban timbunan oprit bertambah karena banjir yang naik sampai mendekati lantai jembatan. Selanjutnya itu timbunan oprit itu sendiri. Urukan tanah yang melebihi tinggi kritis dari kemampuan topang lapisan tanah lunak membuat oprit anjlok. Keadaan ini akan mendorong bagian bawah abumen jembatan. Berkurangnya daya tahan lateral atau daya tahan sisi, hal ini disebabkan berubahnya penampang sungai di kaki-kaki jembatan. Selanjutnya itu ada penurunan oprit. Penurunan oprit ini juga disebut dapat memengaruhi struktur jembatan. Ketika oprit bergeser, bagian atas atau bawah kaki jembatan atau abumen ikut bergerak. Penurunan oprit dapat mendorong gelagar dan lantai jembatan yang berujung kegagalan struktur. Kemudian dampak. Dampak yang berasal dari ketidakstabilan timbunan oprit jembatan dapat dilihat pada kejadian-kejadian berikut. Yaitu terjadinya penurunan yang tiap tahun perlu di-rising atau di-overlay, dilakukannya penambahan lapisan beraspal sebagai wujud pemenuhan persyaratan standar pelayanan minimum bagi pengguna jalan yaitu aman dan nyaman. Bila penurunan yang terjadi ini bertambah secara signifikan, baik secara cepat atau selama konstruksi, maupun untuk waktu yang cukup lama atau selama masa pelayanan, akan berdampak pada struktur bangunan di sekitarnya. Jadi hal ini benar-benar sangat mempengaruhi pada konstruksi, tak hanya konstruksi itu saja, tetapi juga bangunan-bangunan di sekitarnya. Tentunya dengan penambahan lapisan perkerasan untuk mewujudkan standar pelayanan minimum yang disyaratkan akan berdampak secara terhadap menurunnya tingkat stabilitas timbunan oprit secara signifikan. Kecepatan penurunan timbunan oprit yang terjadi dapat dipengaruhi oleh tingkat konsistensi tanah lunak yang berada di bawah dan tinggi timbunan yang dibangun. Kemudian apa tindakan pemerintah terhadap kegagalan konstruksi jembatan Siak 4 ini atau jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, yaitu rusaknya jembatan Siak ini, Siak 4 atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang baru diresmikan belakangan ini sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Rusaknya jembatan Siak 4 diduga ada kegagalan konstruksi. Langkah pemerintah selanjutnya adalah meminta Gubernur Riau untuk memanggil pihak kontraktor dan Kepala Dinas PUPR Provinsi untuk bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Mardianto menyarankan agar Gubernur Riau yaitu Bapak Samsuar memanggil Kepala Dinas Kadis PUPR Riau untuk meminta penjelasan. Pemerintah menilai dengan adanya tanda-tanda kerusakan bahkan kemiringan yang terjadi di jembatan Siak ini harus dikonsentrasikan dengan serius. Karena kerusakan yang terjadi terhadap jembatan tersebut, para pihak yang terlibat harus diberi sanksi tegas, termasuk dalam hal kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.
Pasalnya, kerusakan yang terjadi itu dapat mengancam kelangsungan hidup warga di Provinsi Riau. Selain itu, dari kegagalan konstruksi, juga terdapat hilangnya baut-baut. Hal ini diduga ada pencurian. Jadi menurut para ahlinya itu mengatakan jika terus-menerus kehilangan bautnya tentu akan sangat membahayakan. Jadi jembatan Siak 4 ini bisa saja ditutup kemungkinan, tapi menurut mereka kembali menutup jembatan tersebut ditutup, dan di Dinas PU juga akan meninjau kembali jembatan tersebut untuk permasalahan baut yang dicuri. Pemerintah akan langsung menyerahkan ke pihak kepolisian untuk diselidiki. Jadi dari konstruksi studi yang kita bahas tadi, studi kegagalan konstruksi pada jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau jembatan Siak 4 ini dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, faktor penyebab kegagalan struktur jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yaitu adanya pergeseran oprit pada struktur jembatan. Oprit ini yaitu merupakan segmen jalan yang menghubungkan jalan raya dengan jembatan. Yang kedua, penyebab pergeseran oprit yaitu adanya bebanan timbunan oprit yang bertambah karena air banjir yang naik sampai mendekati lantai jembatan. Tanah yang melebihi tinggi kritis dari kemampuan topang dan berkurangnya daya tahan lateral atau daya tahan sisi pada jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Kemudian selanjutnya dampak yang berasal dari ketidakstabilan timbunan oprit jembatan mengakibatkan terjadinya penurunan tiap tahun. Perlu di-raising atau di-overlay, serta perlu dilakukan penambahan lapisan beraspal agar jembatan aman dan nyaman. Ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat stabilitas timbunan oprit secara signifikan. Kemudian saran berdasarkan hasil penelitian, kemudian berdasarkan hal-hal yang kita bahas di depan tadi, dapat kita memberikan saran. Yang pertama itu, perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan lebih rinci tentang kewajiban konstruksi untuk menghentikan kegagalan yang terjadi mendatang. Jadi peraturan di Indonesia ini harus lebih tegas dan lebih rinci, lebih dibahas sebaik-baik mungkin tentang konstruksi untuk menghentikan kegagalan yang terjadi di masa mendatang. Jadi cukup satu kali itu kegagalannya, semoga kedepannya tidak lagi terjadi. Yang kedua, memberikan pelatihan atau keterampilan kepada tenaga kerja agar kemampuan tenaga kerja yang ada sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan dalam dunia industri jasa konstruksi. Yang ketiga itu menganalisis lebih mendalam kegagalan konstruksi yang terjadi di Provinsi Riau. Yang keempat, sebelum merencanakan suatu struktur jembatan yang dibangun, sebaiknya didahului dengan studi kelayakan, agar pada perhitungan struktur nantinya dapat diperoleh hasil perencanaan yang memuaskan, baik dari segi mutu, biaya, maupun waktu. Jadi hal ini harus kupas habis, jadi memang harus dibahas satu persatu agar hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak direncanakan itu tidak terjadi. Jadi bagi para perencana diminta untuk mensurvei lapangan atau lokasi dengan teliti agar mencegah terjadinya kegagalan proyek konstruksi akibat lokasi yang tidak mendukung dan memadai. Jadi para perencana ini harus benar-benar meninjau ke lokasi tempat mereka membangun, tidak hanya jembatan tapi juga bangunan-bangunan lainnya, agar tidak ada dampak-dampak yang tidak diinginkan pada masa depan nanti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan
Terima kasih telah melihat dan menonton tentang studi